Perkenalkan, saya Igede Adiputra Dwi Payana, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan dari LPTK UHN I Gusti Bagus Sugriwe dengan NIM 254118114. Pada hari ini, Selasa 6 Mei tahun 2025 akan melakukan tes video pembelajaran real di kelas 11A1 SMA Negeri 2 Denpasar dengan materi pembelajaran sejarah perkembangan agama Hindu di dunia. Video ini akan saya unggah pada video uji kinerja PPG Agama Hindu tahun 2025. Selamat menyaksikan. Sekian saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Pada sana. Panganjali. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat? Semangat. Baik anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, ada baiknya kita melakukan doa. Untuk itu, Indra, silahkan maju ke depan. Dipimpin teman-temannya untuk melakukan mantra guru puja. Baik, Pak. Pada asana. Baik, sikap tangan Amustikarana. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahman, Tasmai Sri Gurawaya Namah. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu, ya, untuk mengecek kehadiran anak-anak pada pelajaran hari ini. Anak Agung Ayu Kori Cahya, Anak Agung Kompiang Ayu Gayatri. Sebelum pembelajaran kita mulai, agar kita lebih semangat mengikuti pelajaran hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking, yaitu ada satu yel-yel. Tepuk Hindu. Hindu, agamaku, yang widi, Tuhanku, Weda, kitab suciku, Hindu, Jaya, Santi, Jagat Hitam. Oke, tepuk tangan. Ya. Terlihat dari belakang, Nak? Nah, perhatikan gambar yang sudah ada di slide di depan. Ya. Kira-kira nih, yang pertama, gambar pertama. Gambar apakah itu? Candi. Yang kedua itu gambar apa? Prasasti? Arca. Ya? Arca. Ya. Oke. Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak. Kira-kira anak-anak pernah melihat candi ini, Nak? Kira-kira ini candi apa? Candi? Candi Prambanan. Pertanyaannya sekarang, kapan agama Hindu sudah berkembang di Indonesia? Sejarah awalnya seperti apa? Nah, lalu bagaimana proses masuknya agama Hindu dan peninggalan-peninggalan apa saja yang ada di Indonesia? Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan agama Hindu di dunia. Ya, sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anak mampu menganalisis dan mengetahui sejarah perkembangan agama Hindu di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak mampu mengetahui teori-teori masuknya perkembangan agama Hindu. Dan yang ketiga, anak-anak mampu ya menganalisis dan mengetahui sejarah dan peninggalan-peninggalan yang ada pada agama Hindu. Ya. Selanjutnya, tolong diperhatikan perkembangan agama Hindu di
India. Seperti yang sudah kita ketahui, ya, tonggak awal sejarah perkembangan agama Hindu itu berada di India, yaitu dimulai dari peradaban lembah Sungai Sindu. Nah, lembah Sungai Sindu di sini pada awalnya sudah didiami oleh suku bangsa asli. Ada yang tahu? Adit. Sukunya bernama Dravidia. Oke, suku asli dari peradaban lembah Sungai Sindu adalah suku Dravida. Nah, kemudian ketika penduduk Dravida ini sudah berada di wilayah lembah Sungai Sindu, datanglah apa? Datanglah ini suku baru. Ya, suku ini bernama suku bangsa Arya, di mana suku bangsa Arya ini adalah suku yang suka melakukan perjalanan, melakukan eksplorasi dan ekspansi. Nah, ketika suku bangsa Arya dan Dravida ini tinggal di sini, maka terjadi apa, Nak? Akulturasi. Nah, akulturasi. Panji, bisa jelaskan akulturasi itu apa, Panji? Kalau menurut saya, akulturasi itu adalah penggabungan dari dua budaya yang lokal atau budaya yang sudah ada dengan budaya baru, dan kemudian budaya luar, kemudian terciptalah budaya baru. Jadi akulturasi ini terjadi apa, Nak? Perpaduan antara dua budaya yang berbeda. Bahwasanya agama Hindu berkembang begitu pesat di Indonesia. Ya, ini dibuktikan dengan apa, anak-anak? Adanya kerajaan-kerajaan, adanya peninggalan-peninggalan agama Hindu yang tersebar luas hampir di seluruh wilayah Indonesia. Perhatikan gambar. Oke, anak-anak lihat gambar depan. Kira-kira itu ada gambar apa saja? Gambar satu. Orang suci. Hah? Orang suci. Ke agama spesifiknya Sulingge. Ya, pedanda. Gambar kedua? Pedagang. Ya. Terus yang ketiga? Prajurit. Ya, atau tentara. Nah, sekarang dari gambar yang sudah terlihat di slide di depan, kira-kira ini berkaitan dengan apa, Nak? Masuknya ya, masuknya agama Hindu ke Nusantara atau ke Indonesia. Ya, jadi berkaitan dengan gambar satu, ini berkaitan dengan teori masuknya agama Hindu. Ya, masuknya agama Hindu itu dibawa oleh kaum Brahmana atau orang suci. Nah, dalam teori Brahmana ini, orang suci memiliki peranan penting. Ada yang tahu peranan-peranan orang suci? Kira-kira apa peranan orang suci di sini dalam menyebarkan agama? Ya, sebagai pemuka agama. Adit tadi? Memimpin upacara. Jadi orang suci ini, beliau memiliki peran penting sebagai pemuka agama karena beliau mempelajari kitab-kitab suci sehingga di dalam menyebarkan agama dengan sangat mudah, entah melalui kegiatan dharma wacana, melalui kegiatan praktik upacara agama dan lain sebagainya. Kita mengetahui suatu agama berkembang di suatu daerah itu tentunya ada bukti sejarah. Entah bukti sejarah berupa bangunan, ini secara fisikal, bangunan entah berupa bangunan candi, entah berupa arca, entah berupa peninggalan-peninggalan prasasti. Ada juga secara tertulis dalam bentuk karya-karya sastra. Kalau di Bali kita ada peninggalan berupa lontar-lontar, ya. Nah, di Eropa sendiri, seperti yang sudah dibilang oleh temannya tadi, jadi penyebaran di sini karena penyebaran agama Hindu di sini lebih banyak mempelajari filsafat, tentu bukti bukti sejarahnya berupa kitab suci. Ya, ada Bhagavad Gita tadi. Ya. Di Asia, khususnya di Indonesia sendiri, bukti-bukti sejarah tentunya tadi ketika kita membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu,
Itu sudah sangat jelas dan masih kita warisi. Nah, ada Candi Prambanan, ada Candi Borobudur, ada Candi Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Ceto di wilayah Jawa. Terus ada peninggalan berupa Prasasti Lupa, Prasasti Ciaruteun, Pasir Awi, Kebun Kopi, Prasasti Tugu. Dan di Bali juga banyak peninggalan-peninggalan sejarah berupa arca dan lain sebagainya. Ya. Baik, anak-anak. Untuk sekarang, ya, agar kegiatan pembelajaran kita lebih semangat dan anak-anak juga mampu nanti menganalisis suatu permasalahan. Jadi seperti yang sudah kita buat minggu lalu, seperti kita sudah menyepakati untuk membentuk kelompok. Jadi silakan anak-anak mencari kelompoknya dan duduk bersama kelompoknya. Oke, silakan. Baik anak-anak, karena kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok yang sudah kita buat minggu lalu, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, di lembar kerja ini, Bapak sudah menyediakan beberapa permasalahan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak melakukan diskusi dan menganalisis permasalahan ini dengan kelompok masing-masing. Ya. Untuk proses pengerjaannya, Bapak berikan waktu 15 menit. Ya, 15 menit untuk berdiskusi. Nanti akan Bapak panggil secara acak kelompok yang akan maju ke depan. Ya. Nah, di sini pertanyaannya, apa yang menyebabkan agama Hindu lebih berkembang pesat di Bali dibandingkan di daerah lain di Indonesia? Kira-kira kelompok mana yang mau maju? Kelompoknya Dayu. Oke, Dayu silakan. Ya, disemangatin dulu temannya. Oke, jadi pertanyaannya kan apa yang menyebabkan agama Hindu lebih berkembang pesat di Bali dibandingkan di daerah lain di Indonesia? Jadi menurut kami mengapa agama Hindu lebih berkembang pesat di Bali dibanding daerah lain di Indonesia? Karena yang pertama, faktor wilayah dari Bali itu sendiri. Jadi dibandingkan pulau-pulau lain yang ada di Nusantara atau ada di Indonesia, Bali ini adalah salah satu pulau yang memiliki ukuran bisa dibilang cukup kecil. Nah, selain itu karena ukurannya yang cukup kecil, populasi yang ada di Bali pun masih bisa dibilang cukup padat atau cukup banyak populasinya. Oleh karena itu menjadi salah satu faktor kenapa agama Hindu ini lebih mudah berkembang pesat di Bali dibandingkan daerah lain. Nah, selain itu menurut kami juga di Bali sendiri dari sebelum adanya agama Hindu yang masuk, Bali sudah memiliki tradisi, lalu juga ritual-ritual dan juga seperti kebudayaan ataupun kesenian yang jika dikaitkan dengan agama Hindu itu memiliki keselarasan atau kesamaan, sehingga itu memudahkan agama Hindu untuk diimplementasikan di Bali karena ajaran-ajarannya itu memiliki keselarasan dengan kebiasaan ataupun tradisi-tradisi masyarakat di Bali. Oke, luar biasa. Oke, silakan duduk. Baik, dari ketiga permasalahan tadi yang sudah dijawab oleh perwakilan dari setiap kelompok, Bapak berikan apresiasi kepada anak-anak bahwasanya
materi pembelajaran sejarah perkembangan agama Hindu ini, anak-anak mampu menganalisa suatu permasalahan yang terjadi ya. Itu suatu bentuk refleksi bagi kita. Nah, refleksinya dalam bentuk apa? Kita sebagai generasi muda, anak-anak sebagai peserta didik, bapak sebagai pendidik. Di sini kita perlu saling menjaga ya, saling aware ya. Kita di sini harus peduli terhadap apa yang kita miliki, sejarah-sejarah yang kita miliki, khususnya di Hindu. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa nak? Oke, Desi silakan ke depan Desi. Wih, tepuk tangan. Baik, jadi dari pembelajaran tadi saya dapat simpulkan itu yang pertama bahwasanya itu agama Hindu itu berasal dari lembah sungai Sindhu, yaitu tempatnya di India. Ya. Kemudian itu pada 1500 sebelum Masehi. Nah, tentu saja agama Hindu ini dari India itu mengalami perkembangan atau dia tuh ke penyebaran ke daerah-daerah lain. Sepatnya tuh di benua Eropa, Asia Tenggara, hingga akhirnya ke Indonesia, bahkan ke Bali ini. Kemudian dari penyebaran itu tentunya ada diikuti teori-teori dari masuknya agama Hindu ini ke Indonesia. Nah, teori-teori ini terdiri dari teori Ksatria, teori Brahmana, teori arus balik, dan teori Vaishya. Baik anak-anak semua, demikian tadi telah kita laksanakan proses pembelajaran pada hari ini. Jadi hasil diskusi yang sangat luar biasa dan juga anak-anak mampu menyimpulkan pelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita tutup, karena tadi kita awali dengan doa, maka kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini juga dengan doa. Silakan, ada yang mau memimpin? Panji, silakan memimpin kegiatan doanya. Oke, jadi sebelum mulai kita pada asana. Sikap tangan Amustikaranya. Baik teman-teman, karena tadi kegiatan diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Om Dewa Susuma Paramesintia Namasu. Om Santi Santi Santi. Baik, berdoa dapat diakhiri. Baik, karena sudah ditutup dengan doa, kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengaturkan Parama Santi. Silakan dipimpin Panji. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sukses semua, terima kasih. Terima kasih.